Mudah-mudahan ini sampai ya ke pemerintah kita. Nah, apa yang terjadi nih di Armuna ini perlu diketahui oleh kita bersama. Nah, di sini mulai banyak, mohon maaf itu kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh jamaah. Satu, kurangnya makanan dan minuman. Bagi mereka pelayanan yang kurang. Kok lama sekali kita dipindahkan ini, lama sekali kita dipindahkan. Nah, ini jamaah haji pingsan ditemukan di kamar mandi. Kekurangan makanan, kepanasan. Ini infonya adalah air got ini. Satu tenda seperti ini. Nah, ini gimana ini? Mau tidurnya, mau ganti pakaian seperti ini kan? Jangan malah ini dianggap kita membongkar kebobrokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat jalan tengah dan penonton channel Buya Muammar ya, baik di YouTube maupun di TikTok ya. Alhamdulillah kembali kita berjumpa, di mana pada kesempatan ini saya mau bercerita sedikit tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena alhamdulillah sejak tanggal 4 Juli kemarin jamaah haji Indonesia itu berangsur-angsur sudah dipulangkan. Siapa yang pertama berangkat tanggal 4 Juli kemarin sudah dipulangkan. Tetapi secara umum semua jamaah haji sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Oleh karena itu kita doakan, kita berharap semua jamaah haji bil khususnya jamaah haji Nusa Tenggara Barat mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Walaupun saat ini semua jamaah haji Nusa Tenggara Barat sepertinya masih berada di Tanah Suci. Karena menurut informasi jamaah NTB itu semuanya masuk gelombang kedua. Kalau gelombang kedua, sekedar informasi bagi kita ya. Kalau gelombang pertama berarti jamaah calon haji itu langsung dia menuju ke Madinah dulu. Kurang lebih selama 9 hari di sana baru berangkat ke Mekah. Kalau yang gelombang kedua itu dia langsung ke Mekah. Langsung melaksanakan rangkaian haji, langsung menggunakan pakaian ihramnya. Bagi yang ifrad, nah udah itu mulai sudah niat hajinya sampai nanti selesai melaksanakan semua rangkaian haji, baru dia melaksanakan umroh. Kalau yang tamattu begitu masuk Mekah, dia itu sudah mendapatkan ihram dengan niat umroh. Jadi kita ucapkan selamat ya. Adapun bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, kita ucapkan terima kasih dan selamat sudah melayani para tetamu Allah, para tetamu Rasulullah ini dengan baik. Dan selamat juga sudah sukses menyelenggarakan rangkaian atau menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji bagi semua jamaah haji dunia. Nah, adapun bagi pemerintah Indonesia, perlu kiranya melalui kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai evaluasi. Karena siapa tahu mungkin ada informasi-informasi yang tidak sampai kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, dan khususnya lagi Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang kondisi-kondisi yang dialami atau yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kalau itu
ranahnya pemerintah Indonesia, ranahnya Kementerian Agama masing-masing provinsi, supaya nanti ke depannya bisa dibenahi. Kalaupun itu ranahnya pemerintah Saudi Arabia, ya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, pesan ini supaya disampaikan. Secara umum, alhamdulillah, pelaksanaan pelayanan haji bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat itu baik. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama ketika Armuna. Armuna itu singkatan dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Kalau dulu kita sering mendengar singkatannya itu Armina, Arafah, Mina. Ada yang kelewat di sana Muzdalifah, karena memang di Muzdalifah itu kita tidak lama di sana. Dia bagian dari wajib haji, mabit di Muzdalifah. Dan ukuran mabitnya itu adalah lewat tengah malam sudah bisa untuk bergerak meninggalkan Muzdalifah. Nah, apa yang terjadi nih di Armuna ini perlu diketahui oleh kita bersama. Kalau di Arafah itu karena memang itu puncaknya, sehingga hal-hal yang kurang sempurna atau ketidaknyamanan yang terjadi di sana tidak terlalu dipikirkan, tidak terlalu dirasakan oleh jamaah haji, karena mereka fokus untuk berdoa, bermunajat. Makanan, fasilitas tidak terlalu terasa kalau ada yang kurang. Kapan dia terasa? Ketika jamaah ini sudah meninggalkan Arafah. Ketika jamaah sudah meninggalkan Arafah, itu baru terasa bagi mereka pelayanan yang kurang. Kenapa? Karena menurut berdasarkan pengalaman saya, menjelang maghrib itu kita sudah bergerak untuk meninggalkan padang Arafah dengan cara berangsur-angsur. Itu makanya ada istilah masukkan kerangkeng, dia bilang tuh. Nah, masukkan kerangkeng itu bukan kita di kerangkeng sebenarnya, tetapi siapa yang akan naik bis berikutnya maka dia dimasukkan ke semacam kerangkeng kayak penjara gitu. Nah, begitu bisnya datang, nah orang-orang ini sajalah yang masuk ke bis itu. Jadi sesuai dengan rombongannya. Supaya jangan ada yang nyalip gitu, ada yang nyasar mungkin anggota rombongannya. Jadi siapa rombongan satu misal masuk kerangkeng dulu. Datang bisnya, naik bis, buka kerangkeng, masuk rombongan dua. Seperti itu terus berangsur-angsur. Sampai biasanya itu menjelang Isya, bahkan lewat Isya, semua jamaah haji sudah berada di Muzdalifah. Nah, bagi yang berpikir untuk segera meninggalkan Arafah untuk mabit di Muzdalifah, mungkin terasa bagi mereka, kok lama sekali kita dipindahkan ini, lama sekali kita dipindahkan. Tapi karena itu suasana malam, tidak terasa lah panasnya, cuman mungkin capek berdiri untuk segera naik ke bis, itu yang terasa sekali di sana. Nah, kemudian kita jamaah haji ini akan diturunkan di Muzdalifah. Nah, di sini mulai banyak, mohon maaf itu kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh jamaah. Mulai dari satu, kurangnya makanan dan minuman. Memang sepengetahuan saya, menurut pengalaman, untuk makanan dan minuman di Muzdalifah itu tidak ada secara khusus disediakan lalu dibagikan. Biasanya ketika kita meninggalkan Arafah itulah disuruh kita membawa bekal untuk nanti memabit di Muzdalifahnya. Sehingga mungkin ada yang membawa roti, ada yang membawa air di sana. Karena biasanya dari kita diturunkan di Muzdalifah sampai nanti kita dipindahkan ke Mina itu
lewat di subuh, saking banyaknya orang dan macet sudah waktu itu. Akhirnya kalau nggak bawa bekal ke Muzdalifah itu, ya terjadi yang seperti ada katanya ini kekurangan makanan. Nah, ini jamaah haji pingsan ditemukan di kamar mandi. Belum lagi antrian kamar mandi yang sekian banyak orang ini ya. Kita di Muzdalifah itu nggak ada tenda, nggak ada alas, kemudian ngantri untuk penggunaan kamar mandinya itu benar-benar dibutuhkan stamina. Sehingga sebelum meninggalkan Arafah itu seharusnya cas stamina kita dulu, bawa bekal secukupnya ke sana. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi berikutnya, terlambatnya jamaah haji yang di Muzdalifah dibawa ke Mina. Bahkan ada sampai menjelang zuhur. Bisa dibayangkan itu panasnya. Apalagi jamaah haji yang tidak bawa bekal. Yang bawa bekal saja bisa saya pastikan tuh bekalnya udah habis. Dari malam sampai subuh itu bekal udah habis. Kalau sampai jam 8, jam 10 masih di Muzdalifah, ya bisa kita katakan akan kelaparan. Nah, ini mungkin juga perlu nanti dikasih pembekalan pada jamaah-jamaah, diingatkan setiap rombongan oleh pembimbingnya, oleh ketua kloternya, oleh dokternya. Nah, kemudian ketika jamaah dari Muzdalifah itu terlambat, kemudian kekurangan makanan, kepanasan, dengan berbagai masalahnya itu, ternyata masalah itu tidak selesai ketika jamaah sudah dibawa ke Mina. Nah, jadi dari Muzdalifah jamaah haji itu dibawa ke Mina. Di Mina itu yang dilakukan pertama kali adalah melontar Jumratul Aqabah. Melontar jumrah yang posisinya yang ketiga. Nah, kalau kita di tanah air itu sedang berlebaran, jadi jamaah haji itu dia saat itu berada di Mina. Masya Allah, di sana suara takbir benar-benar kita rasakan bahagia dah kita sana takbir. Di rumah saja kita mendengar takbir Idul Adha ini bahagia, ada terharu, apalagi di sana. Masya Allah, jutaan orang dengan pakaian sama bergerak menuju ke Jamarat. Ada yang 2 kilo, 3 kilo, malah ada yang saya dengar Indonesia atau NTB itu ya, lebih dari 5 kilo mereka berjalan. Tapi semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 batu. Ya, menuju ke Jamarat, lalu melontar Jumratul Aqabah, sehingga jamaah haji bisa dikatakan ini sudah menyelesaikan tahap pertama dari rangkaian hajinya. Nah, inilah yang disebut dengan tahallul awal. Jadi kalau udah melontar Jumratul Aqabah, jamaah haji itu sudah boleh dia membuka pakaiannya, boleh dia bercukur ya. Jadi tahallul, jadi bercukur untuk sebagai istilahnya rangkaian untuk membuka atau melepaskan diri dari larang-larangan tuh, bercukur truk, lalu udah bebas menggunakan pakaian apapun. Nah, cuman satu yang tidak boleh, tapi ya sepertinya ini sulit dilakukan, tapi perlu juga diingatkan. Siapa tahu ada yang curi-curi kesempatan. Cuman satu yang tidak boleh, berhubungan suami istri, karena ini masih tahallul awal. Boleh, kalau lainnya boleh, pakaian bebas, sudah boleh bercukur dan segala macam, berwangi-wangi. Makanya tiba-tiba nanti Mina itu berubah, dia menjadi kota yang bisa dikatakan berubah jadi kota dalam waktu sehari, itu berubah menjadi kota dia, Mina itu. Nah, tetapi ada di sana yang perlu dibenahi, impu-impunya
Nah, ini seperti kita lihat ini tenda-tenda jamaah Nusa Tenggara Barat nih. Nah, seperti ini nih. Ini infonya adalah air got ini. Karena penampung atau mungkin pipanya yang bocor sehingga terjadi seperti ini di dalam tenda di Mina. Padahal di Mina ini jamaah haji itu akan menginap 2 malam di sana. Bagi yang nafar awal, dia akan menginap dari tanggal malam 11, malam 12. Kemudian sebelum tenggelam matahari harus meninggalkan Mina bagi yang nafar awal. Bagi yang nafar sani, dia akan menginap sampai tanggal 13. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, tentu ini sangat tidak nyaman ini kita menginap seperti ini. Sangat tidak nyaman. Belum lagi ini, satu tenda seperti ini. Nah, ini gimana ini? Mau tidurnya, mau ganti pakaian seperti ini kan? Ini berjubel ini di Mina. Ditambah lagi AC-nya tidak dingin katanya. AC tidak dingin. Ya. Nah, ini coba kita lihat videonya. Ini ada video ya. Mudah-mudahan ini sampai ya ke pemerintah kita untuk disampaikan nanti ke pemerintah Saudi Arabia kalau itu memang ranah mereka. Tapi kalau ini ranah Anda, ya dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini dianggap sebagai informasi berharga sehingga bisa menyempurnakan ke depannya. Jangan malah ini dianggap kita membongkar kebobrokan, bukan ya. Jadi kita menyampaikan apa yang kurang-kurang supaya bisa dibenahi. Nah, ini dia kondisi di penginapan di Mina ya, ini ya. Kondisi di Mina ini ya. Ya, kurang lebih seperti itulah anaknya ya, kondisi di Minanya. Nah, untuk lebih validnya ya informasi kita ini, saya akan menghubungi salah seorang jamaah haji yang beliau juga ini seorang pembimbing ya, seorang pembimbing beliau. Ini memang ada video-video juga ini ketika macet, ketika di Muzdalifah, tapi udah kita bahas tadi ya. Intinya tadi kekurangan makanan, panas, telat dibawa ke Mina, tenda Mina tidak sesuai kapasitasnya dengan jumlah jamaah, ada air kotor, kemudian AC-nya panas. Nah, kita coba menghubungi ya saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Ustadz, saya mengganggu waktunya. Bisa enggak kita dilaporkan sedikit terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Seperti apa? Karena ini penting bagi pemerintah untuk kita sempurnakan ke depannya, baik pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun mukaram dari Tuan Guru. Ya, alhamdulillah ya pelaksanaannya ya berjalan sesuai dengan
jadwal yang sudah ditentukan, namun ada beberapa hal memang jadi masukan ke depan untuk tahun 2024. Jadi ada beberapa kendala yang dialami, terutama di Armuznah, di Arafah memang kapasitas tenda yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah jamaah yang masuk. Ini yang tidak bisa diprediksi, jadi sangat berjubelan sehingga space yang disiapkan oleh pihak maktab atau syarikah tidak bisa menampung jamaah. Terus terkait dengan di Muzdalifah, pendorongan ke Muzdalifah, di sana juga terjadi crowded, di mana ada pengurangan angkutan yang menuju ke Mina. Ini juga menyebabkan banyak antrian jamaah dan jamaah banyak yang belum diangkut sampai siang hari, sehingga jamaah banyak yang dehidrasi dan ada yang pingsan juga. Ini yang terjadi di Armuznah, sehingga pada saat terjadi crowded seperti itu, maka saya lihat itu pihak kepolisian sangat sigap untuk menghadang atau menghalau bus-bus yang lain, walaupun itu tidak ditempel maktab sesuai dengan maktab, namun karena kondisi jamaah seperti itu, maka dia hadang bus-bus yang lewat ini untuk mengangkut jamaah, sehingga tidak lagi terjadi penumpukan jamaah sehingga bisa terangkut ke Mina. Nah, terkait dengan di Mina sendiri juga ada masalah kaitan dengan lokasi, di mana lokasinya juga cukup terjal dan kapasitasnya juga tidak memadai, sehingga banyak jamaah juga yang tidur di luar tenda karena memang kapasitasnya tidak memadai. Nah, harapan ke depan ya untuk lebih diperjelas lagi kaitan dengan space sesuai dengan denah yang sudah ditentukan oleh maktab, sehingga tidak terjadi penelantaran jamaah pada saat berada di lokasi baik di Arafah maupun di Mina. Karena sebelumnya kita sudah melakukan survei dan sudah memberikan penandaan untuk penempatan jamaah. Namun terjadi ada perubahan mendadak. Begitu kita di Armuznah ada perubahan mendadak terkait dengan penggeseran lokasi jamaah. Nah, ini yang terjadi sehingga ada sedikit kerancuan pada saat penempatan. Nah, ini yang mungkin jadi masukan ke depan ya, supaya betul-betul sudah matang penempatan ini, sehingga sesuai dengan apa yang sudah kita survei dan di dalam menentukan kapasitas jumlah jamaah. Mungkin ini informasi mukaram, nggih. Mudah-mudahan pelungguh tetap sehat. Amin, 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 amin. Bisa ya kayaknya sudah azan juga itu ya. Oke lah. Terima kasih nggih, terima kasih. Jadi itu laporan dari salah seorang jamaah haji kita. Tadi sempat disebut dengan Mina ya. Ini kondisi Mina yang dilaporkan itu seperti ini.
Haji, tuh, 7. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kiranya diketahui oleh kita semua, bil khusus pemerintah Indonesia, khususnya lagi Kementerian Agama Republik Indonesia, baik pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota, supaya kedepannya bisa menyempurnakan apa yang kurang, yang sudah sempurna dipertahankan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minas sabilil falah. Wal muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.